Salam berdesa. Oke, terima kasih. Ketemu lagi kita di hari kedua kegiatan pelatihan kita berkaitan dengan rencana besar kita untuk memproduksi atau mengelola singkong ya menjadi mokaf. Kalau kemarin kita sudah mendengar banyak hal dari ini penting bahwa kami selalu bicara begini. Jadi kita itu harus berpikir global tetapi bertindak lokal. Artinya apa? Bukan berarti kita tidak harus mencari tahu informasi-informasi dunia itu, memperkuat literasi bacaan kita, pemahaman kita. Tetapi kata kuncinya, sejauh apapun kita pergi berselancar mencari pengetahuan tadi, tindakan kita adalah tindakan memperkuat budaya dan ekonomi lokal. Inilah bagian dari cara kita bagaimana kemampuan kita berpikir global dan bertindak lokal. Nah, saya bangga karena di Desa Lampainya ini ada anak-anak muda, termasuk ada sesepuh kampung kita, ya. Ini senior kita, beliau berdua ini adalah kombinasi yang baik, saya kira. Ada generasi muda, ada generasi tua yang mungkin secara pengalaman di bidang bagaimana mengelola ubi kayu tadi itu udah kemarin Bapak sebutkan 50 tahun ya. Nah, kolaborasi yang baik ini dengan anak muda dengan pengetahuan, pemahaman, dan karena mereka ini generasi gadget ya, jadi bisa mencari berbagai macam informasi yang kemudian bisa kita saling tukar ya, saling mendiskusikan bersama kita di Desa Lampainya. Mari kita buka lembaran baru karena kita sudah kepala desa mulai program produksi mokaf ya, menjadi salah satu program unggulan dan strategis di Desa Lampainya. Oke, next. Nah, BUMDes ini kalau kami sering bahasakan ini solusi alternatif ya bagi desa dalam rangka menggerakkan ya, memotivasi, mengangkat semua potensi yang ada di desa apapun ya. Ini di BUMDes. Ini saya kira sebuah kekuatan secara kelembagaan yang dimiliki oleh desa ya dalam rangka mengoptimalkan potensi desanya. Next. Jadi secara regulasi ya yang dimuat di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, saya kira bapak-bapak dan khususnya teman-teman muda jangan alergi membaca aturan itu ya. Jadi bacalah. Karena itu salah satu senjata amunisi Anda ketika berhadapan dengan teman-teman di kecamatan, di kabupaten, atau siapapun yang mau mengganggu, menggertak. Karena di sini kan suka menggertak orang di sini, ya, menakut-nakuti. Tidak boleh sebenarnya, tapi penting ya teman-teman semua. Dengan dasar hukum menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Nah, jadi untuk memudahkan pemahaman tentang BUMDes tadi, tidak hanya menggunakan pisau analisa cara membacanya dengan Undang-Undang Nomor 6, tetapi kemudian kita juga bisa membacanya BUMDes tadi itu dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas ya. Karena ini ada hubungannya nanti dengan pabrik mokaf yang kita akan dirikan ini. Nanti konsep kelembagaannya itu apa ya. Ini yang mau kita bicarakan nanti. Ya, lalu kemudian, nah, saya juga akan menjelaskan soal BUMDes ini nanti dalam narasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Ada banyak. Ada juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 ya tentang UMKM. Ya, nanti jadi membaca BUMDes ya. Ingat, membaca BUMDes tidak saja dibaca dengan Undang-Undang Nomor 6, tapi kekuatannya ada Undang-Undang tentang UMKM, ada Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro, ada Undang-Undang tentang perseroan terbatas. Kalau kemudian kita mampu nanti terakhir merangkai ini, membaca BUMDes ini dengan 4 regulasi ini sebagai rujukan, maka saya tidak muluk-muluk ya dengan apa yang kemarin kita lakukan dalam rangka memproduksi mokaf ini. Ya, di sini dikatakan bahwa
BUMDes itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar ya modalnya dimiliki oleh desa. Bukan kepala desa, bukan BPD, bukan kaum, bukan bendahara, bukan kasih, bukan. Desa, ya termasuk anda semua di sini. Ya. Itu anda pemiliknya BUMDes. Nah, nanti soal bagaimana hak dan kewajiban pemilik tadi nanti kita akan diskusikan. Ya, nah prosesnya adalah penyertaan melalui penyertaan ya secara langsung yang berasal dari kekayaan desa. Mulai dulu dikit ya. Ketika saya tanya apa saja kekayaan desa Lampanairi, ayo. Kalau ada BUMDes yang prakteknya justru mengeksploitasi, merampok, menindas masyarakat desa, dia bukan BUMDes. Maka Anda boleh demo bubarkan itu BUMDes itu. Serius ini. Jadi ingat, karena dia bilang dimiliki oleh desa, bukan kepala desa, bukan BPD, bukan karang taruna, bukan. Nah, asas dalam bekerjanya itu sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Artinya apa? Dia mengedepankan prinsip yang disebut dengan benefit, memberi manfaat. Soal keuntungan itu dipikir, bukan berarti tidak memikirkan keuntungan, iya. Tetapi ini dipikir carry orang Jawa, dan dipikir belakangan itu bisa dirumuskan. Next. Nah, apa maksud pendirian BUMDes? Ingat, BUMDes itu tidak didirikan untuk gagah-gagahan, ya, tidak untuk pamer-pameran, bukan itu. Ya, ingat tadi asasnya memberi manfaat. Buat apa Anda mendirikan sesuatu BUMDes dengan usaha yang ini, tetapi kemudian tidak memberi manfaat kepada masyarakat? Justru yang menerima keuntungan dari situ hanya segelintir orang. Berarti di situ disebut dengan malpraktek sebenarnya. Ini teman-teman muda harus mampu mengawal ini, ya. Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antara desa. Ingat ini maksud pendirian BUMDes. Di sana tidak dikatakan maksud pendirian BUMDes dalam rangka meningkatkan prestasi kerja kepala desa. Bukan. Ya, sebagai upaya menampung seluruh kegiatan bidang ekonomi. Sudah bisa menjalankan nalarnya, imajinasinya? Menampung seluruh kegiatan bidang ekonomi yang ada di desa Lampanairi ini apa saja? Pertanian, peternakan, perikanan, apa lagi? Perdagangan. Terus apa lagi? Pertukangan. Nah, ini yang pentingnya ketika Anda diajak musyawarah desa tentang pembentukan BUMDes atau merumuskan tentang kelembagaan BUMDes, maka apa yang bapak-bapak atau kita sebut dari pertaniannya diakomodirnya dalam BUMDes, peternakannya, perikanannya kan diakomodirnya. Ini penting. Jangan sampai teman-teman hanya mendengar oh BUMDes ini adalah tempat bisnis kemudian lain-lain. Oke, lanjut. Next. Apa tadi? Nah, ini tujuannya. Ya. Apa tujuan? Tadi kan maksud. Apa tujuan pendirian BUMDes? Ya. Yang pertama, meningkatkan perekonomian desa. Nah, Anda boleh membandingkan sebelum dan sesudah, before and after, ya. Kalau hari ini Anda pakai luluran, dibandingkan di foto dulu, seminggu kemudian mana lebih putih, bisa begitu. Ya, artinya apa? Karena di Lampanairi sebelumnya sudah berproses, ya, BUMDesnya, ya, unit usahanya. Jadi di sini dikatakan tujuan pendirian BUMDes meningkatkan perekonomian desa, bukan perekonomian perangkat desa, oke? Bukan perekonomian perangkatnya BUMDes, bukan perekonomian kepala dusun, ketua RT RW, bukan.
Tapi di sana dikatakan meningkatkan perekonomian desa. Maka kalau kita tadi diceritakan, kalau hari ini salah satu unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes memproduksi tepung mokaf, maka tadi ada efek turunan yang diciptakan dalam unit usaha produksi tepung mokaf. Satu tadi ya, petani-petani singkong kita tentu kalau ini berjalan masif, dia tidak lagi sekedar bahwa tanam singkong itu untuk sampingan. Selama ini kan begitu ya, ditanam lepas, mau tumbuh mau jadi arang, dimakan babi, dimakan monyet, kan urusan makan. Kenapa? Tidak ada kepastian pasar selama ini kan, tidak ada kepastian pembeli. Tetapi kemudian kalau dengan skema tadi, artinya apa? Bagaimana cara BUMDes meningkatkan? Salah satunya adalah ada kerjasama warga desa, petani singkong dengan BUMDes yang unit usahanya adalah produksi mokaf tadi. Kerjasama soal apa? Membeli. Satu. Perkara besok kan ada efek lainnya. Kalau pendapatannya BUMDes bagus kan kembali ke pendapatan asli desa. Uang dana desa dan tadi kan akan kembalikan ke masyarakat. Ini kan begitu sirkulasinya. Ya. Tetapi manfaat pertama adalah bahwa para petani singkong dia tidak hanya lagi ya hanya tanam lepas mau dimakan babi atau maunya tadi itu tidak, karena sudah ada tahu pasarnya. Bisa begini, target per bulan kebutuhan bahan baku singkong untuk BUMDes Lampana ini adalah misalnya 10 ton. Artinya apa? Pasarnya sudah ketemu kan, 10 ton tinggal kali kesepakatannya dengan BUMDes berapa harga kalau BUMDes ngambil langsung di sawahnya petani, kebunnya petani, berapa per kilo kalau kemudian petani ngantar langsung ke gudangnya BUMDes. Itu kan tinggal akad yang bisa dibicarakan di dalam musyawarah desa. Ya. Nah, yang ketiga, tujuan pendirian BUMDes meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga. Jadi pendirian BUMDes itu, Bapak sekalian, jadi besok kalau orang mau beli tiket karcis retribusi masuk ke area kolam itu tadi itu, dia sudah satu paket dengan apa namanya, dengan camilannya. Nah, makanan snacknya, makanan ringannya. Makanan ringan itu yang produksi siapa? Yang diproduksi oleh Desa Lampainairi, BUMDes Lampainairi tadi. Apa? Keripik singkong pedas, stik singkong, bakso singkong, atau apapun, ya. Yang diproduksi di sini. Misal, harga tiket masuk Rp5.000, ya. Lalu kemudian ada kesepakatan, harga masuknya jadi Rp10.000. Nah, Rp10.000 orang masuk, tapi sudah dapat snack, stik mokafnya yang diproduksi oleh sini. Ini dapat oleh keripik pedas, keripik rasa barbeque, keripik rasa apa, yang penting jangan rasa bayar. 200 atau 100 perak dari keripik tadi menjadi bagian yang dari pendapatannya. Mereka dibagi hasil ke BUMDes sebelah. Boleh dong. Kenapa ini tidak dilakukan? Dengan desa Bawangi misalnya, atau Anda besok seluruh produksi keripik, stik, singkong dan lain-lain produksi mokaf di sini. Di daerah pelabuhan Anda bikinkan gerai, ya, gerai sederhana misalnya, ya, stokis, atau istilah kerennya stokis, tempat stoknya produksi kerajinan oleh-oleh yang dibuat dari sini. Karena besok Mas Kirno, rekan saya ini akan mengajari mbak-mbaknya, kalau mas-masnya mau ikut, cara membuat cake dari tepung mokaf besok, ya. Karena hari ini kan kita masih menunggu sampai hari apa? Sabtu. Hari Sabtu. Karena singkong kita lagi fermentasi, hari Sabtu kita panen, penjemuran, nanti di oven, lalu kemudian pendepungan, hasil tepung nanti Mas Kiro akan langsung mengajarkan bagaimana membuat cake kue tadi itu dari tepung mokaf. Dan kita semua harus bangga sebenarnya, karena prinsip BUMDes tadi itu, dia hanya bukan semata-mata mencari keuntungan. Kalaupun ada cari keuntungan, toh itu akan kembali lagi ke Anda. Dalam bentuk, bukan dalam bentuk dalam jasmani, bukan. Dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dimusyawarahkan lagi oleh Bapak Ibu sekalian. Betul tidak? Ya. Ini meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Next.
Nah, ini ketentuannya. Mendirikan BUMDes itu bukan hanya karena diperintah undang-undang, lalu sekedar menggugurkan kewajiban, tiba-tiba BPD, kepala desa, seluruh perangkat desa musyawarah, ayo kita dirikan BUMDes. Bukan begitu, Pak. Ya, itu namanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ketika nanti diperiksa bahwa seolah-olah ada absen, oh saya di desa saya, desa Lampanari ada BUMDes, ada, bukan begitu. Tetapi memastikan, satu, penting mengkaji peluang. Ini pertama, ya, bahwa sebelum BUMDes itu didirikan, Anda, pemerintah desa, masyarakat desa, bersama-sama di dalam musyawarahnya tadi itu, apa sih peluang yang mau kita ekspos, yang mau kita kelola di desa Lampanari ini dengan hadirnya BUMDes ini? Itu dulu. Apa peluangnya? Bukan hanya sekedar betul bahwa desa itu dapat, ini narasinya di undang-undang begini bahasanya, dapat mendirikan, dapat itu Anda boleh dan boleh tidak, boleh ya boleh tidak, begitu. Tidak paksaan. Tetapi yang paling penting adalah desa memfasilitasi, pemerintah desa memfasilitasi, mengkaji secara utuh, ya, komprehensif, apa sih peluang di desa Lampanari ini ketika kita dirikan BUMDesnya itu mampu menggerakkan ekonomi warga desanya. Itu. Yang kedua, pertimbangannya apa? Ya, desa dapat mendirikan BUMDes dengan mempertimbangkan inisiatif pemerintah desa. Boleh nggak pemerintah desa? Boleh, ya. Atau masyarakat desa menginisiatif? Boleh, boleh. Ini undang-undangnya, peraturan menjamin. Tetapi yang paling penting ini nyambung. Ketika tahu peluangnya, lalu kemudian baru pertimbangan mendirikan tadi itu klik. Jangan klausul peluangnya ditutup hanya memasukkan ini. Akhirnya apa? Usulan BUMDes itu berdasarkan kepentingan orang per orang misalnya. Ya kan? Karena kita tidak punya data yang komplek di desa itu. Apa ya? Saling meraba akhirnya. Oh, nanti saya usulkan ini. Kalau gimana kalau kita bikin jualan minyak BBM, bensin, eceran misalnya begitu. Ya karena mungkin dia rumahnya pinggir jalan begitu. Bukan begitu, Pak. Sederhananya begini. Kalau kita mau merebut upacara pernikahan anak kita, yang dibutuhkan apa pertama? Satu, kepastian siapa mantu dan calon mantunya kan? Ini datanya nih. Ya. Lalu kemudian berapa mahar delis dan lainnya istilahnya. Itu datanya. Yang ketiga, konsep nikahnya mau seperti apa? Mau di gedung kah? Di pendopo kah? Di gazebo kah? Di dalam terpal kah? Di dalam kamar kah? Itu kita rempuk. Ya kan? Berapa tamu undangan mau kita undang? Berapa ekor sapi mau kita potong? Ya, berapa berat? Artinya apa? Itu didiskusikan belumnya itu. Lalu disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan kemampuan keuangan sama. Orang mau nikah kemampuan keuangan keluarga. Jadi jangan semua direncanakan, semua pingin di ini. Kalau orang anak-anak muda bilang itu namanya nafsu tinggi tenaga kurang. Ya? Iya, Anda bernafsu sekali, tapi tenaganya kurang. Nafsunya pengen jadi striker, ternyata kemampuannya hanya sebagai anak gawang, misalnya gitu. Next. Ya, jadi ini pertimbangan sumber daya manusia yang mampu ini, ya, penyertaan modal pemerintah desa nanti Anda bisa baca. Yang penting adalah, ya, saya selalu berpesan kepada pemerintah desa. Next. Ya. Oke. Nah, ini mekanisme, bagaimana mekanisme mendirikan BUMDes. Ya, ini sekaligus mereview, ya, sebelumnya ya. Pendirian BUMDes disepakati melalui MUSDes. Kalau ada BUMDes, hanya kepala desa dengan BPD, ya, hanya kepala desa dengan kaumnya, tiba-tiba lahir BUMDes, cacat itu BUMDes, bubarkan itu BUMDes.
Ya, ingat ini. Ini bukan saya, ini aturan yang ngomong. Saya hanya menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa, bukan musyawarah keluarga, bukan musyawarah kepala desa dengan BPD, bukan. Musyawarah desa, ada BPD-nya, ada kepala desanya, ada karang taruna, unsur-unsur, ada masyarakat harus hadir. Ya, ingat, karena end user, pengguna akhir dari BUMDes nanti ada siapa? Warga desa. Yang kedua, pokok bahasan yang dibicarakan dalam musdes meliputi. Nah, ini yang saya bilang tadi, pentingnya punya data peluang dari kepala desa, pemerintah desa dengan anggaran ADD-nya melakukan kajian, membentuk tim mengkaji apa saja potensi yang ada desa, khususnya peluang kalau kita mau bisnis. Gak bisa Pak, orang-orang itu tiba-tiba mau ini bingung mau bisnis ya, tanpa melakukan kajian potensi peluangnya gak bisa. Tanpa data itu, tiba-tiba mendirikan usaha, itu pasti bangkrut. Ya, ada kalau di Anda nanti boleh belajar manajemen perusahaan, bagaimana nanti di sesi berikut saya akan berbagi soal itu. Ya. Pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat. Ini loh Pak, ini bahasa sederhana, tetapi seringkali apa ketika teman-teman mendirikan BUMDes? BUMDes itu didirikan ya sesuai dengan kondisi ekonomi desa kita, bukan ekonomi desa tetangga. Ini kan yang terjadi. Kita dirikan BUMDesnya di sini sesuai dengan ekonomi tetangga, kondisi sosial tetangga. Jangan-jangan dia punya simpangan di desa tetangga mungkin begitu. Ini pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat tempat desa itu memang. Karena BUMDes itu sebagai motor penggerak sebenarnya, energi kinetik ya, yang akan menggerakkan roda perekonomian di desa itu tadi. Hanya modal itu adalah milik desa. Tidak boleh kalau ada BUMDes yang modalnya lebih besar dari bank C, bank D, atau dari bos A, bos C misalnya begitu, maka sungguhnya Anda sedang menjadi karyawan, jadi office boy-nya orang tersebut untuk mengeksploitasi di situ. Ini ada etika bisnisnya di dalam BUMDes. Ini penting. Nanti kalau ada investor mau masuk sini, ini BPD, bapak-bapak semua, teman-teman muda harus kritis. Oke, Anda mau masuk investasi di sini. Ini BUMDes. BUMDes boleh punya anak nggak? BUMDes boleh punya anak nggak? Boleh. Boleh. Perdes pertama itu tentang pendirian BUMDes. Perdesnya tadi kesepakatan setelah ada mekanisme bla 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 tadi saya jelaskan, lalu muncul kesepakatan, baru BPD dan kepala desa menyusun perdes bahwa Lokanari sudah punya menetapkan BUMDesnya. Nah, yang berikut adalah nanti kita akan jelaskan BUMDes itu boleh punya anak. Boleh, mau anak sampai 12 pas juga boleh. Ya, boleh punya anak. Nah, untuk menghasilkan anak-anak yang baik, yang soleh dan soleha, yang sehat, tidak stunting dan lain-lain, maka harus punya bapak yang baik. Bapak yang baik. Harus dong. Ini logika kita sehari-hari aja, hukum alam aja. Bagaimana mungkin akan menghasilkan unit-unit usaha sebagai anak dari BUMDes yang baik kalau bapaknya tidak jelas, ibunya tidak jelas, misalnya. Bahaya itu. Iya. Bisa pincang. Ini nanti saya akan masuk ke situ, ya. Next. Nah, lalu di dalam undang-undang maupun Permendagri itu, Permendes itu juga bicara soal konsep BUMDes bersama. Ya, saya hanya akan menjelaskan soal kemitraannya, kekuatannya, kesepakatan dan legitimasi dari konsep BUMDes bersama. Yang saya mendorong dalam mungkin ini
saya akan konsepin bagaimana MOU-nya kedua desa ini antara Wati Ginanda dengan Lampanairi ya. Sembari kita berproses memperkuat kelembagaannya. Jadi kemitraan, ya, kemitraan bisnis to bisnis antara desa adalah kekuatan desa. Jadi ini Wati Ginanda, ini Lampanairi, ya, ini desanya, ini desa. Ini penting memahami itu. Kalau desa ke desa, ini yang namanya G to G, pemerintah ke pemerintah, kerjasamanya, ya. Jadi besok kita formulasikan antara Desa Wati Ginanda akan bekerja sama dengan pemerintah desanya Lampanairi. Dalam hal apa? Kita akan konsepin MOU, semua aspek yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, kebudayaan, kita akan bangun dua desa itu menjadi sebuah kekuatan bersama. Ya. Nah, nanti secara spesifik urusannya dengan kolamnya dia. Inilah yang disebut dengan B2B. BUMDes dengan BUMDesnya akan juga dibangun kesepakatan kerjasama. Atas apa? Nah ini ngomong bisnisnya. Ini bisnis. Jadi dasar kesepakatan kerjasama antara BUMDes Wati Ginanda dengan BUMDes Lampanairi itu berdasarkan MOU antara Desa Lampanairi dengan Wati Ginanda. Ini penting supaya kita tidak dibodoh-bodohin orang luar nanti. Jadi, dasar kerjasama bisnisnya menjual stik atau keripik singkong yang dibuat oleh Lampanairi ditaruh di BUMDesnya Wati Ginanda itu berdasarkan kesepahaman MOU antara Desa Wati Ginanda dengan Lampanairi. Ya. Nah, bapak-bapak harus mendorong itu, mencermati itu. Jadi tidak bisa di cross check begini. Lampanairi ke Wati Ginanda masuk ke BUMDesnya, nggak bisa. Ingat, pemerintah itu tidak boleh berbisnis. Yang boleh berbisnisnya itu adalah BUMDesnya. Maka diturunkan kesepakatan itu lebih konkret antara kedua desa tadi itu melalui BUMDesnya. Maka inilah disebut dengan business to business, kerjasama antara BUMDes dengan BUMDesnya. Tinggal diatur, misalnya besok jadi pengurus BUMDes. Oke, kalau saya pasang tarif 5.000 per pack atau per bungkus ini keripik atau stik ini, kira-kira di sana mau dijual berapa? Atau berapa sih yang mau itu ngomongnya dengan ini sudah itu. Baru nanti mengetahui kepala desa diminta caranya. Oh, bahwa ada kesepakatan antara BUMDesnya Lampanairi dengan Wati Ginanda. Harga keripik tadi itu 5.000, dipotong 100 rupiahnya, jadi harga aslinya kita adalah 4.900 rupiah. Dia 1.100 rupiahnya masuk ke sana. Dibuatkan berita acaranya. Clear kan? Jadi pemerintah desa Wati Ginanda tahu, karena sudah ada MOU, tahu bahwa ada kesepakatan tadi. Kan komisarisnya kan kepala desa ini BUMDes. Dia tahu, oh keripik yang dititipkan Lampanairi itu ternyata 100 rupiahnya keuntungan untuk desa kita. Menjadi pendapatan di BUMDes kan, yang nanti akan dilaporkan oleh pengurus BUMDes itu kepada desa setiap akhir tahun anggaran. Ya, itu ya. Oke. Nah, kemitraan dalam rangka kerjasama antara desa dan pelayanan usaha antara desa dapat dibentuk BUMDes desa bersama yang merupakan milik dua desa atau lebih. Maksudnya itu begini. Ini tadi, ya, ini bukan BUMDes bersama, oke? Bisa diterima ya? Kita hanya ada kerjasama BUMDesnya. BUMDes bersama tadi itu artinya dirumuskan, dimusyawarahkan oleh dua desa ini melahirkan BUMDes, satu BUMDes bersama milik dua desa. Kalau ini, makanya saya bilang ini MOU antara dua pemerintah desa, ya. Namanya government to government, bahasa keren dikit lah, begitu istilahnya.
Ya, kalau ada rapat dengan dinas itu, oh Pak ini G2G Pak, biar kepala dinas melongo juga apa tuh G2G kayak gitu. Maksudnya gigi ke gigi. Nah, lalu di mana? Ya. Nah, ini adalah kerjasama desanya. Ini masih kerjasama antara satu bumdes dengan bumdes yang lain, bukan bumdes bersama. Beda ya? Oke. Nah, di dalam undang-undang, di dalam peraturan, di dalam kemitraannya disebutkan, dalam konsep kemitraan itu, desa Lampana ini boleh nggak desa Wawangi atau desa Wati Ginanda mendirikan bumdes bersama? Boleh? Boleh. Misalnya begini, saya bayangkan secara spesifik, ya, karena desa sana sudah punya bumdes, sini punya bumdes, ya, kan sudah punya semua ini. Lalu kemudian yang dikonsepkan dengan kerjasama yang dimaksud dengan bumdes bersama itu dalam satu unit usahanya. Nah, ini saya maksud, ya. Jadi ini ada dua bumdes, oke. Ini Lampana ini Wati Ginanda. Ini dua orang tua yang jelas menurut saya. Lalu kemudian setelah membaca peluang, ini contoh, membaca peluang, ternyata di Buton Selatan itu tidak ada satu marketplace, tidak ada tempat orang untuk membelanjakan seluruh kebutuhannya, ya, di Buton Selatan. Selama ini, ya ini contoh Pak, nanti boleh Anda bicara, diskusikan panjang lebar, mendalam. Selama ini seluruh ASN, seluruh masyarakat Buton, ya, mayoritas ASN di sini itu menghabiskan uangnya kan di bau-bau. Betul nggak? Oke, ini peluang. Saya membaca ini peluang. Saya membayangkan desa Wati Ginanda dengan desa Lampanairi mendirikan badan usaha, lalu kemudian dia mencari lahan, membangun ruko, ada pusat perdagangan baru. Ini boleh dong kita bermimpi kan? Ya, merencanakan. Karena ada peluang. Peluangnya apa? Ternyata hampir seluruh AS uang yang mengalir di Busel ini larinya ke bau-bau. Ya, Sabtu Minggu sepi di Busel ternyata. Senin sampai Jumat baru ramai pakai seragam, sampai gitu ya. Misalnya, nah, ini dekonyol saya aja. Saya bilang sama kepala desa, ayolah, mungkin cari satu lahan 2-5 hektar begitu, kemudian berani nggak? Apa? Cari kerjasama, bikin perusahaannya PT Properti nanti. Nah, besok kita akan fokus bicara di situ ya. Boleh nggak dirikan PT? Boleh. Properti apa? Bangunkan ruko. Ya. Yang di ruko-ruko itu nanti boleh orang jual sembako, warga boleh daftar sewa di situ. Jadi ada pusat ekonomi, pusat pertokoan baru di Busel, yang orang datang happy, ingin belanja kebutuhan pokok, kebutuhan bangunan, tidak harus lari ke bawah. Sehingga apa? Perputaran ekonomi itu terjadi di Busel. Ini kan tidak. Kita mencari uangnya di Busel, menghabiskannya di bawah. Yang menerima pajaknya di sana, menerima manfaat di sana, mulai dari parkir, toilet, bensin, apapun kan, lari ke sana. Saya membayangkan dua desa ini ada kerjasama. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena di Busel kan tidak ada itu. Kalau tidak kuat dua desa, ada desa tetangganya. Sebelum membicarakan mau bekerja sama, bikin musyawarah, bumdes antar desa, badan kerjasama tadi itu melakukan kajian tentang apa? Peluang. Ya, ya ini. Oke, saya kira itu kita break dulu. Ya, 10 menit. Sepakat ya? Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.